Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisah Tersembunyi. Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Amin. Baiklah, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Di sebuah desa terpencil, berdiri sebuah pohon beringin tua yang usianya diyakini sudah ratusan tahun. Pohon itu begitu besar. Akar-akarnya menjalar keluar tanah, melingkar seperti ular yang siap menerkam. Rantingnya menjuntai rendah, menutupi cahaya bulan, membuat siapa saja yang melewati jalan di dekatnya merasa seperti sedang diawasi. Konon, beringin itu adalah tempat bersemayam penunggu gaib. Warga desa percaya, siapapun yang berani menebang atau bahkan hanya sekadar merusak salah satu rantingnya, akan mendapat kutukan. Sudah ada beberapa cerita yang beredar tentang orang-orang yang nekat melawan larangan itu. Ada yang jatuh sakit tanpa sebab. Ada pula yang hilang misterius saat melintas di bawah pohon itu pada malam hari. Suatu malam, seorang pemuda bernama Jaka pulang larut setelah bekerja di kota. Ia memilih jalan pintas yang melewati beringin tua itu. Teman-temannya sudah sering memperingatkan, tapi Jaka tak pernah percaya pada hal-hal mistis. Saat melewati pohon itu, angin mendadak berhembus kencang. Daun-daun berguguran. Meski sebelumnya udara tenang, dari arah batang pohon terdengar suara lirih, seperti bisikan seseorang memanggil namanya. Jaka, Jaka terhenti. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi. Namun ketika ia menoleh, dilihatnya bayangan hitam bergelantung di salah satu dahan. Bentuknya samar, tapi jelas sekali seperti tubuh manusia dengan wajah yang tertutup rambut panjang. Tubuh Jaka membeku, kakinya terasa berat, tak mampu bergerak. Lalu tiba-tiba, suara tawa pelan terdengar, panjang dan menyeramkan. Hahaha, sudah lama aku menunggu. Sejak malam itu, Jaka tak pernah kembali dengan wajah yang sama. Ia pulang ke rumah dalam keadaan linglung, matanya kosong, dan setiap malam ia terdengar berbicara sendiri. Anehnya, setiap kali ia duduk di teras rumahnya, ia selalu menghadap ke arah beringin tua itu, seperti ada sesuatu yang memanggilnya kembali. Penduduk desa semakin yakin, Jaka telah menjadi tumbal hidup penunggu pohon beringin tua. Dan hingga kini, setiap orang yang melewati pohon itu saat malam, masih sering mendengar bisikan samar, menyebut nama-nama mereka, seolah pohon itu sedang memilih korban berikutnya. Sejak kejadian yang menimpa Jaka, suasana desa menjadi semakin mencekam. Warga mulai takut keluar malam, apalagi melewati jalan dekat beringin tua. Bahkan, ayam berkokok tak menentu, anjing menggonggong tanpa arah, seolah ada sesuatu yang berkeliaran setiap tengah malam. Namun, rasa penasaran membuat beberapa pemuda desa nekat. Mereka ingin membuktikan apakah cerita tentang penunggu pohon itu benar atau hanya tahayul. Malam itu, 3 pemuda, Bayu, Andri, dan Wawan, membawa senter dan duduk tak jauh dari beringin tua. Awalnya, suasana terasa biasa saja, hanya suara jangkrik dan angin malam yang menemani. Namun, tepat ketika jam menunjukkan pukul 0, udara mendadak berubah dingin menusuk tulang. Senter Bayu berkedip-kedip, lalu padam begitu saja. Dari arah pohon terdengar suara ranting patah, diikuti bisikan yang samar tapi jelas. Satu sudah kubawa, kini siapa berikutnya? Andri langsung berdiri, wajahnya pucat pasi. Kalian dengar itu? Ada yang bicara,
katanya dengan suara bergetar. Tiba-tiba Wawan menunjuk ke dahan pohon. Di sana, sesosok hitam bergelantungan. Matanya merah menyala, menatap lurus ke arah mereka. Tubuhnya panjang, dengan rambut kusut menjuntai hingga tanah. Dari mulutnya keluar tawa pelan yang merayap ke dalam telinga. Hahaha, Bayu tak sanggup lagi. Ia lari terbirit-birit, meninggalkan teman-temannya. Namun, ketika menoleh ke belakang, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Wawan sudah tidak ada. Hanya Andri yang berdiri terpaku. Wajahnya menatap kosong ke arah pohon. Keesokan harinya, warga menemukan Andri terbaring di depan rumahnya. Mulutnya terkunci rapat. Matanya melotot tak berkedip, seakan melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Ia tak bisa bicara lagi, hanya menggumam pelan berulang-ulang. Pohon itu lapar, pohon itu lapar. Sementara itu, Wawan tidak pernah ditemukan. Sebagian orang percaya tubuhnya telah ditelan akar pohon beringin tua, menjadi tumbal baru bagi penunggunya. Dan sejak malam itu, bisikan di bawah beringin semakin sering terdengar. Seolah-olah pohon itu mulai haus darah, dan masih mencari korban berikutnya. Sejak hilangnya Wawan dan kondisi Andri yang tidak lagi bisa bicara normal, desa itu semakin dipenuhi rasa takut. Namun, seorang tetua desa bernama Mbah Sastro akhirnya buka suara. Dengan nada berat, ia berkata, pohon beringin itu bukan sekadar pohon biasa. Dulu, di tempat itu pernah terjadi tragedi berdarah. Warga yang berkumpul terdiam, mendengarkan cerita lama yang selama ini disembunyikan. Puluhan tahun silam, ketika desa masih dalam penjajahan, pohon beringin itu dijadikan tempat eksekusi. Banyak tawanan dibunuh dengan cara kejam di bawahnya. Darah mereka meresap ke tanah, dan roh-roh penasaran itu tidak pernah tenang. Lebih mengerikan lagi, ada seorang dukun sakti yang mencoba mengikat roh-roh itu agar tidak berkeliaran. Ia melakukan ritual pengurungan dengan menanamkan sesajen darah manusia ke dalam akar pohon. Tapi ritual itu gagal, bukannya meredam. Roh-roh justru menyatu dengan pohon, menjadikannya sarang kegelapan. Sejak saat itu, pohon beringin tua itu haus tumbal. Setiap beberapa tahun sekali, ia akan menagih nyawa. Jelas Mbah Sastro dengan suara serak. Bayu, yang masih trauma setelah kehilangan kedua temannya, memberanikan diri bertanya, lalu, bagaimana menghentikannya? Mbah Sastro menatap tajam. Wajahnya dipenuhi keriput dan ketakutan. Hanya ada satu cara. Seseorang harus berani melakukan ritual pemanggilan di bawah pohon itu. Tapi ingat, yang memanggil belum tentu bisa kembali hidup. Malam itu, suara bisikan di bawah beringin semakin jelas, terdengar hingga ke rumah-rumah warga. Ada yang mengaku mendengar namanya dipanggil. Ada pula yang melihat bayangan berjalan di halaman rumah mereka. Seakan-akan pohon itu tidak lagi puas menunggu korban datang, melainkan mulai mencari mangsanya sendiri. Setelah mendengar penjelasan Mbah Sastro, suasana desa semakin mencekam. Bayu, meski masih diliputi rasa takut, merasa bersalah karena telah menyeret Andri dan Wawan ke dalam malapetaka. Ia pun nekat meminta Mbah Sastro membimbingnya melakukan ritual di bawah pohon beringin tua. Mbah Sastro awalnya menolak, namun akhirnya menyerah. Kalau tidak kita hadapi, pohon itu akan terus menelan jiwa-jiwa desa ini, katanya. Malam Jumat Kliwon, ketika bulan purnama menggantung pucat di langit, rombongan kecil pun berkumpul.
Ada Bayu, Mbah Sastro, dan beberapa pemuda yang membawa obor. Suasana hening. Hanya suara angin yang berdesir di antara akar-akar raksasa beringin. Mbah Sastro mulai menyiapkan sesajen. Bunga 7 rupa, kemenyan, dan kendi berisi air yang sudah didoakan. Ia duduk bersila di depan batang pohon, lalu melantunkan mantra kuno. Asap kemenyan berputar-putar, seakan tersedot ke dalam batang pohon. Tiba-tiba tanah bergetar pelan. Akar-akar pohon bergerak seperti ular hidup. Dari dalam kegelapan, terdengar suara lirih yang semakin jelas. Kalian berani memanggilku. Obor yang mereka bawa mendadak padam satu persatu, menyisakan cahaya rembulan yang redup. Bayangan besar muncul dari dahan pohon, perlahan menuruni batangnya. Sosok itu tinggi menjulang. Wajahnya hancur berlumuran darah, dan matanya merah menyala. Bayu gemetar. Tubuhnya ingin lari tapi kakinya terpaku. Sosok itu menatapnya sambil tersenyum mengerikan. Aku lapar. Siapa yang kau serahkan malam ini? Mbah Sastro berusaha melanjutkan mantra. Suaranya bergetar tapi tegas. Namun, bayangan itu tertawa panjang, menggema di seluruh desa. Mantramu tak akan memutuskan ikatan ini. Darah harus dibayar dengan darah. Mendadak, Andri, yang sejak kejadian selalu linglung, muncul entah dari mana. Ia berjalan mendekati pohon dengan wajah kosong, seakan ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Bayu menjerit, berusaha menahan sahabatnya. Tapi tubuh Andri terasa berat seperti batu. Ketika Andri sampai tepat di depan batang pohon, akar-akar besar melilit tubuhnya. Dari mulutnya keluar suara asing, dalam dan mengerikan. Aku hanyalah pintu. Yang kalian hadapi bukan hanya aku, tapi yang lebih tua dari kegelapan ini. Tiba-tiba tanah di bawah beringin merekah, mengeluarkan bau busuk menusuk. Sesuatu dari dalam sana mulai bergerak naik. Tanah di bawah beringin terus merekah, mengeluarkan bau anyir seperti darah basi. Akar-akar pohon bergetar, seolah menyambut sesuatu yang hendak muncul dari perut bumi. Andri yang sudah terikat akar menjerit dengan suara bukan miliknya. Suaranya berat bercampur parau. Kalian tak akan sanggup. Ia sudah terikat di sini sejak darah pertama tumpah. Dari retakan tanah, tampak tangan raksasa hitam merangkak keluar. Jari-jarinya panjang dengan kuku tajam seperti besi berkarat. Perlahan muncul wajah menyeramkan, bermata kosong, kulit retak penuh belatung, dan mulut besar yang menganga hingga ke telinga. Itu bukan lagi arwah biasa, melainkan penghuni sejati pohon beringin tua, makhluk gaib yang terbentuk dari ribuan roh penasaran. Bayu hampir kehilangan akal, obor sudah padam, udara semakin dingin, dan suara lolongan anjing terdengar bersahut-sahutan dari penjuru desa. Warga yang ikut mendampingi sudah lari terbirit-birit. Hanya tersisa Bayu dan Mbah Sastro yang masih bertahan. Mbah Sastro, dengan wajah penuh keringat, berteriak, "Bayu, ambil kendi itu, siramkan ke akarnya sekarang juga." Dengan tangan gemetar, Bayu meraih kendi berisi air doa. Ia berlari mendekat, meski tubuhnya hampir lumpuh oleh rasa takut. Saat ia menyiramkan air ke akar yang melilit Andri, terdengar suara mendesis keras. Sosok raksasa itu menjerit marah. Suaranya memekakkan telinga. Namun akar-akar tidak langsung melepas Andri. Sebaliknya, lilitan semakin kuat, menarik tubuh Andri ke dalam celah tanah. Andri menoleh sekilas, dengan mata yang kembali normal, berbisik pelan, "Lari. Yu, ini sudah tak bisa dihentikan." Dalam hitungan detik,
Tubuh Andri ditelan tanah bersama akar-akar itu. Suara tawa menyeramkan bergema dari dalam bumi. Lalu retakan tanah menutup kembali, menyisakan keheningan mencekam. Bayu terjatuh lemas. Air mata bercucuran. Melihat sahabatnya hilang begitu saja, Mbah Sastro hanya bisa menunduk. Suaranya lirih penuh penyesalan. Penghuni sejati pohon itu tak bisa dibasmi, hanya bisa ditahan sementara. Selama beringin itu masih berdiri, ia akan terus menagih tumbal. Sejak malam itu, desa semakin sunyi. Tak ada lagi yang berani mendekati beringin tua, bahkan pada siang hari. Warga percaya, roh Andri dan Wawan kini sudah menjadi bagian dari pohon itu. Dan hingga kini, jika malam Jumat Kliwon tiba, orang-orang yang nekat melewati jalan itu sering mendengar suara bisikan. Aku lapar, giliran siapa berikutnya? Terima kasih sudah mendengarkan cerita kami. Semoga kalian terhibur. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.